Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zulhairia. Saya merupakan salah satu peserta magang di Bimba Unit Penggilingan. Hari ini adalah hari magang ketiga saya, dan saya akan menjawab pertanyaan tentang job description. Yang pertama adalah menjawab pertanyaan mengenai job description motivator pada kegiatan insidentil. Yang pertama, apa yang dilakukan motivator apabila ada murid tidak mau masuk kelas? Yang pertama, akan mengajaknya bicara terlebih dahulu dan menanyakan apa yang dirasa, kenapa tidak ingin masuk ke kelas. Lalu kita ajak bermain dan alihkan perhatiannya agar anak tersebut ingin masuk ke kelas dan merasa nyaman kembali. Yang kedua adalah apa yang harus dilakukan motivator apabila anak murid menangis. Yang pertama, tenangkan anak murid terlebih dahulu dan bertanya mengapa merasa sedih dan menangis. Lalu menghibur anak tersebut dan alihkan perhatiannya agar tidak menangis lagi. Contohnya mengajak murid bermain, bercerita agar dia merasa tidak bersedih lagi. Yang ketiga, apa yang dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lainnya? Yang pertama, diajak berbicara dulu secara pribadi mengapa ia mengganggu anak murid tersebut. Lalu diberikan pengertian agar tidak mengganggu anak murid yang lain. Dan lakukan kegiatan bervariasi kepada anak tersebut agar energinya tersalurkan dengan baik dan tidak mengganggu orang lain. Yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid melamun? Yang dilakukan adalah ajak berbicara dan berikan kegiatan menarik dan bervariasi seperti bermain baca-bacaan, menyanyi, atau kegiatan menarik lainnya agar anak tetap fokus dan tidak melamun. Selanjutnya, apa saja yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggunya? Yang pertama, menyusun dan menyediakan materi pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan minat anak secara individual. Yang kedua, melakukan evaluasi perkembangan anak secara berkala. Yang ketiga, mengorganisasikan kegiatan pembelajaran yang kreatif dan bervariasi. Dan yang ketiga, mempersiapkan dan merencanakan program-program yang mendukung fun learning agar anak-anak selalu merasa senang saat belajar. Lalu, apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator di setiap harinya? Yang pertama, menerapkan metode fun learning setiap sesi pembelajaran dengan penuh semangat dan sabar. Yang kedua, membangun interaksi yang positif dan menciptakan suasana kelas yang akrab dan hangat. Lalu memberikan motivasi dan reward sederhana seperti pujian, tos, pelukan, dan dorongan motivasi positif lainnya. Selanjutnya, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Yang pertama, melakukan pendekatan secara individual dengan cara berbicara secara individu kepada anak dan menanyakan apa kesukaan anak tersebut. Lalu berinteraksi secara langsung serta melakukan pengamatan rutin selama pembelajaran dan memberikan ruang untuk bermain sambil belajar serta memberikan reward serta komentar positif agar anak selalu bersemangat. Pertanyaan kedua mengenai tema tugas dan tanggung jawab motivator. Pertanyaan pertama, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AIUEO yang harus dicapai oleh motivator? Yaitu target suasana yang nyaman, kondusif, aman, menyenangkan. Kegiatan di kelas yang harus dicapai yaitu adalah berdialog, bernyanyi, bercerita, mewarnai. Semua kegiatan ini harus dicapai atau dikemas dengan metode fun learning agar anak tidak merasa terbebani pada saat pembelajaran. Yang kedua, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIUEO? Yaitu menerapkan fun learning, mengajak anak-anak belajar sambil bermain, dan membuat suasana kelas menjadi ceria dan bahagia. Serta melakukan individual system, small step system, dan verification skill. Dan tidak lupa juga untuk memberikan reward dan dukungan positif kepada anak-anak. Selanjutnya, apa tanggung jawab utama
motivator Bimba, yaitu membimbing, mengarahkan, memotivasi anak, serta melaksanakan kurikulum Bimba, menciptakan suasana kelas yang aman, kondusif, dan bahagia, serta menjalin komunikasi dengan orang tua tentang perkembangan anak-anaknya di Bimba AIUEO. Selanjutnya pertanyaan mengenai tanggung jawab motivator di kelas. Yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Yang pertama, membangun komunikasi yang positif, yang menenangkan dan tidak menegangkan. Lalu bersikap adil, tidak memihak, dan memberikan rasa aman kepada seluruh siswa. Serta mengawasi secara aktif untuk mencegah perilaku yang membahayakan di dalam kelas. Yang kedua, apa yang dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman, yaitu menata ruang kelas dengan rapi, bersih, dan menyenangkan, membangun kedekatan emosional dengan siswa, mengenali karakter dan kebutuhan siswa masing-masing, dan memberikan pujian dan apresiasi atas usaha siswa secara konsisten. Yang ketiga, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid, yaitu menjalin kedekatan emosional dengan siswa melalui sikap ramah dan empati, memberikan perhatian secara merata tanpa membeda-bedakan siswa, dan menghargai setiap usaha dan pencapaian siswa sekecil apapun itu dengan pujian atau penghargaan. Yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan, yaitu menggunakan variasi metode pembelajaran seperti permainan, edukatif, diskusi, dan aktivitas interaktif, dan mengubah susunan kelas agar suasana lebih terbuka dan kondusif untuk interaksi, serta menyisipkan ice breaking atau kuis singkat sebagai intermezzo untuk menjaga semangat anak. Yang kelima, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Yang pertama, mengenali minatnya terlebih dahulu dan keunikan tiap anak secara individu. Lalu, memberikan dorongan dan dukungan secara personal agar anak termotivasi untuk mengeksplor minatnya. Yang keenam, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Yang pertama, memahami tahap psikolog dan motorik perkembangan anak seusianya, lalu menyesuaikan metode dan materi pembelajaran dengan kemampuan anak pada setiap tahapan, dan melakukan observasi serta pendekatan personal untuk mengetahui kesiapan dan kebutuhan masing-masing siswa. Sekian video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan pada hari ketiga. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.